Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang dihina dan diinjak oleh seorang kiai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit desa Watuijo mulai menggelap. Kabut tipis turun pelan dari lereng gunung, menyapu atap-atap rumah yang sudah tertutup embun malam. Di sudut desa, sebuah musola kecil berdiri sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu tua, dan lampu gantungnya berayun pelan tertiup angin. Tak banyak yang datang ke musola itu, kecuali satu anak kecil yang diam-diam selalu hadir saat malam menjelang. Namanya Aldi, anak yatim yang hidup sebatang kara sejak ibunya wafat 2 tahun lalu. Sejak itu, Aldi tinggal di bilik kecil milik Bu Cira, seorang janda penjual pecel yang iba melihat anak itu tidur di lumbung kosong. Aldi bukan anak yang cerewet. Ia lebih sering diam, menunduk, dan berbicara hanya jika ditanya. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah sholat malam. Aldi akan berwudu diam-diam, membawa sajadah lusuh milik almarhum ayahnya, lalu berjalan pelan menuju musola yang terletak di dekat pesantren milik Kiai Mashikur. Ia masuk dari pintu samping, tak pernah menyalakan lampu, agar tak ketahuan penjaga pesantren yang dikenal galak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Aldi bersujud lama. Tubuh kecilnya menggigil diterpa angin malam, tapi wajahnya tenang. Ia melafazkan ayat-ayat pendek dengan suara bergetar. Setiap sujudnya penuh harap, setiap doanya lirih namun dalam. Tak jarang, ia menangis dalam diam. "Ayah, Ibu." Aldi kangen, bisiknya lirih saat sujud terakhir. Di luar musola, suara jangkrik dan angin malam menjadi saksi keikhlasan anak yatim itu. Namun tanpa disadari Aldi, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan gerak-geriknya sejak tadi. Bayangan tinggi besar berdiri di balik pepohonan dekat pagar pesantren. Matanya menyipit, dan kedua tangannya menggenggam tasbih yang berputar cepat. Itu adalah Kiai Mashikur. Ia sudah curiga dengan anak itu sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya, musola adalah tempat suci yang hanya boleh dimasuki oleh santri yang bersih dan berilmu. Bukan oleh anak kampung seperti Aldi, apalagi yang bukan murid pesantrennya. "Anak ini makin lancang," gumam Kiai Mashikur sambil melangkah pelan mendekati musola. Dan malam itu akan menjadi malam di mana doa-doa Aldi diuji oleh takdir yang kejam. Pintu musola berderit pelan saat angin malam menekannya dari luar. Aldi yang sedang duduk tahiyat akhir tak menyadari bahwa langkah seseorang mulai mendekat. Suara sandal kayu menginjak lantai kayu musola terdengar jelas. Namun Aldi tetap khusyuk. Ia tak menyangka bahwa malam itu bukan hanya langit yang menyaksikan doanya. Begitu ia menoleh usai salam, sosok tinggi berjubah putih telah berdiri di ambang pintu. Mata tajam itu menatapnya penuh curiga. Aldi langsung berdiri dan menunduk, tak tahu harus bicara apa. "Kamu ngapain di sini?" Suara Kiai Mashikur menggema, dingin dan keras. Aldi menelan ludah. "Aldi cuma sholat." "Kiai?" "Sholat? Siapa yang izinkan kamu masuk musola ini?" tanya Kiai Mashikur sambil melangkah masuk. Sorban di pundaknya bergoyang, dan tasbih di tangannya terus berputar cepat. Aldi menunduk. "Aldi cuma mau belajar hafalan surat-surat pendek." Kiai Mashikur mendengus. Ia melangkah mendekat dan memandang sajadah lusuh yang terbentang di atas lantai. "Kamu pikir ini tempat umum? Ini musola pesantren, bukan untuk anak jalanan. Santri pun harus izin. Kamu malah seenaknya sholat di sini. Dasar anak yatim tak tahu diri." Aldi mengepal tangan kecilnya, tapi ia tak melawan. Air matanya menetes, jatuh ke lantai kayu. Ia memungut sajadahnya pelan-pelan, hendak melipat dan pergi. Tiba-tiba Kiai Mashikur membentak lebih keras. "Jangan sentuh apapun. Mana sandal santri di luar? Jangan-jangan kamu masuk untuk mencuri?" Aldi terkejut. "Enggak, Kiai. Demi Allah, Aldi enggak curi." Kiai Mashikur maju cepat. Tangannya menarik kerah baju Aldi. Anak itu tersentak, hampir terjatuh.
Langkah kaki beberapa santri terdengar dari kejauhan. Rupanya suara kiai menarik perhatian mereka. Aku sudah curiga dari awal. Kamu ini pembawa sial. Dulu ibumu mati miskin. Sekarang kamu berkeliaran seenaknya di tempat suci. Teriak Kiai Mashikur. Aldi tak mampu berkata-kata. Tubuhnya gemetar. Matanya masih menyimpan tangis yang belum sempat keluar semua. Ia mencoba kembali ke posisi sujud untuk berdoa dalam hati, memohon perlindungan, tapi belum sempat ia menyentuhkan dahinya ke lantai. Kiai Mashikur mengangkat kakinya, dan dengan kasar menginjak punggung Aldi yang sedang sujud. Terdengar pekikan pelan dari Aldi. Lantai kayu berderak di bawah tubuh ringkihnya. Santri-santri yang datang hanya bisa berdiri membeku. Mereka takut. Mereka tahu Kiai Mashikur adalah orang yang tak bisa dibantah. Dan malam itu, musola yang seharusnya menjadi tempat tenang, berubah menjadi saksi awal dari kehinaan yang disebar oleh mulut dan kaki seorang yang seharusnya mulia. Lantai kayu musola terasa dingin dan kasar di bawah tubuh Aldi. Nafasnya tercekat, bukan hanya karena berat tubuh Kiai Mashikur yang menindih punggungnya, tapi juga karena rasa malu yang menyesakan. Dalam sujud yang seharusnya mulia, ia diinjak. Dalam doa yang seharusnya didengar, ia dihina. Kiai Mashikur mengangkat kakinya dan menendang sajadah Aldi hingga terlipat kusut. Ia berdiri di tengah musola sambil menunjuk Aldi di hadapan para santri yang berkumpul di luar pintu. Lihat ini. Inilah contoh anak yang tak tahu diri. Sholat tanpa izin, mencuri sandal, mencemari tempat ibadah. Jangan sampai kalian meniru anak ini. Anak yatim yang penuh aib. Bentaknya lantang. Aldi masih bersujud. Tak bergeming. Air matanya meresap ke dalam sajadah lusuh yang dulu diwarisi dari ayahnya. Suaranya tertahan, tapi bibirnya bergetar membaca doa yang tak berhenti. Ia tak menjawab, tak melawan, bahkan tak menoleh. Yang ia tahu, hanya satu, Allah sedang mendengar. Beberapa santri terlihat gelisah. Salah satu dari mereka, seorang anak bernama Damar, menggenggam erat sarungnya, ingin bicara tapi bibirnya membeku. Ia tahu Kiai Mashikur sangat disegani. Siapapun yang membantah akan langsung dikeluarkan dari pesantren, bahkan bisa membuat keluarganya diusir dari desa. Kiai Mashikur melangkah ke arah pintu dan kembali menatap Aldi dengan pandangan jijik. Keluar kau, dan jangan pernah injakan kaki di musola ini lagi. Bahkan debumu najis bagi tempat ini. Aldi perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar. Lututnya lemas. Tapi ia tetap memeluk sajadahnya dan berjalan mundur ke arah pintu. Ia tidak membela diri. Tidak mengutuk. Tidak juga menatap wajah Kiai. Ia hanya menunduk dan berjalan keluar. Melewati barisan santri yang bungkam dalam ketakutan. Angin malam menyambutnya dengan hembusan dingin. Langit di atas desa Watuijo masih mendung. Bulan tak menampakkan diri. Tapi dalam kegelapan itu, Aldi tetap melangkah pulang. Di hatinya masih tersisa satu cahaya kecil. Cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang terus percaya, meski diinjak, dihina, dan dibungkam. Dan di langit yang kelam, ada satu bintang yang mulai berkelip, seolah memberi tanda bahwa sujud yang dihina tak akan sia-sia. Malam itu, suara hujan mulai turun perlahan. Rintik kecil menghantam atap-atap rumah dan dedaunan dengan irama pelan yang menenangkan. Tapi tidak bagi Aldi. Bocah itu duduk diam di beranda bilik Bucira. Bajunya masih basah oleh embun dan air mata. Sajadahnya terlipat rapi di pangkuannya, seakan menyimpan luka yang belum sempat sembuh. Bucira yang baru selesai menanak nasi untuk jualan esok pagi menghampirinya. Wajah tuanya memancarkan iba. Ia duduk di samping Aldi dan mengelus kepala anak itu dengan lembut. Apa yang terjadi, Le? Tanyanya lirih. Aldi tak langsung menjawab. Ia hanya menatap hujan di depan rumah. Lalu perlahan membuka mulut. Tadi Aldi disuruh keluar dari musola, katanya najis. Bu. Bucira terdiam. Matanya memanas. Ia tahu siapa yang dimaksud Aldi. Dan ia juga tahu bahwa kekuasaan Kiai Mashikur di desa ini terlalu kuat untuk digugat. Tapi ia tetap menghela nafas panjang, lalu merangkul Aldi lebih erat. Yang najis itu bukan kamu, Le. Yang najis itu hati orang yang mengusirmu.
Aldi hanya diam. Tapi di dalam hatinya, masih ada doa yang tak berhenti mengalir. Malam itu, ia kembali sholat di pojok bilik, di atas sehelai tikar pandan dan sajadah lusuh yang ia bawa kemana-mana. Di balik suara hujan, suaranya menggema lirih dalam doa. Allah, kalau Aldi kotor, bersihkanlah. Kalau Aldi salah, ampunilah. Tapi kalau Aldi benar, lindungilah. Sementara itu, di tempat lain, Kiai Mashikur duduk di ruang dalam pesantrennya. Wajahnya dingin, tetapi pikirannya masih terpaku pada anak yatim tadi. Ia merasa terusik. Ada sesuatu dari tatapan Aldi yang membuat dadanya tak tenang. Ia menyesap teh yang dibawakan istrinya, tapi mendadak batu keras hingga airnya tumpah. Teh panas itu menyiram pangkuannya, membuat ia terkejut dan berdiri terburu-buru. "Kenapa, Kiai?" tanya sang istri panik. Kiai Mashikur hanya menggeleng. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidurnya tak nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat musola terbakar. Sajadah bertebaran. Dan dari dalam api, suara seorang anak terus berdoa, tak putus, tak takut. Ia terbangun dengan nafas memburu. Dan di luar jendela kamarnya, hujan masih turun. Tapi anehnya, di langit, tak ada satupun doa yang ia lantunkan, hanya diam. Dan ketakutan yang perlahan menyelinap. Pagi di desa Watuijo terasa muram. Matahari enggan menampakkan diri, dan kabut masih menggantung di antara pepohonan. Suara ayam berkokok terdengar lemah, seolah ikut merasakan keganjilan yang menyelimuti udara desa. Di pesantren, santri-santri mulai berkumpul di halaman. Tapi kali ini, bukan untuk mengaji atau menanam sayur seperti biasa. Mereka berdiri dalam diam, saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Beberapa menunjuk ke arah musola, yang kini terlihat asing. Pintu kayunya terbuka lebar, dan di dalamnya sajadah-sajadah tergulung tak beraturan. Lampu gantung pecah, rak Al-Quran miring, dan di sudut ruangan, karpet utama hangus seperti habis terbakar. Kiai Mashikur datang tergesa dengan sorban belum sempurna terikat. Matanya membelalak saat melihat kondisi musola. "Siapa yang masuk ke sini tadi malam?" tanyanya keras. Tak ada yang menjawab. Hanya suara daun jatuh yang terdengar di sela-sela keheningan. "Siapa yang berani merusak rumah Allah?" Suaranya menggema. Kali ini lebih tajam. Tapi para santri tetap bungkam. Mereka semua tahu, musola itu dikunci setiap malam. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan Aldi pun sudah tak pernah datang lagi sejak malam ia diusir dan diinjak di sana. Tiba-tiba seorang santri muda, Damar, mengangkat tangan pelan. "Maaf, Kiai, semalam saya melihat dari jendela, ada cahaya aneh di dalam musola, seperti api, tapi tidak membakar." Kiai Mashikur menatapnya tajam. "Kamu halusinasi. Jangan sebar fitnah." Namun dalam hatinya, keresahan tumbuh semakin liar. Ia teringat mimpinya malam itu. Musola terbakar, doa anak kecil, dan suara yang terus mengulang satu ayat-ayat yang kini terdengar samar di telinganya. "Fa'inna ma'al usri yusra." Kiai Mashikur melangkah masuk ke dalam musola, dan begitu kakinya menyentuh lantai, tubuhnya gemetar. Ia melihat sajadah lusuh milik Aldi tergeletak di tengah ruangan. Tapi ia yakin, sajadah itu sudah dibuangnya malam itu juga. Bagaimana bisa kembali ke sini? Tangannya mencoba menyentuh sajadah itu, tapi tiba-tiba ia merasa panas menjalar ke telapak tangan. Secepat itu ia menariknya kembali. Nafasnya memburu. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai berbisik, suara yang mengingatkan bahwa mungkin ia telah menyakiti seseorang yang tak bersalah. Seseorang yang doanya justru dijawab oleh langit. Hari-hari berlalu di desa Watuijo, tapi keganjilan tak juga mereda. Kiai Mashikur, yang biasanya disegani, kini mulai dijauhi. Santri-santri tak lagi berani menatap matanya. Ibu-ibu yang dulu mencium tangannya setiap pagi, kini hanya menunduk lewat begitu saja. Bahkan suara adzan dari musola pesantren pun mulai terdengar lirih. Seolah muadzin pun segan memanggil nama Allah di tempat yang pernah menjadi ladang penghinaan. Di sisi lain, Aldi kembali mengaji sendiri di bawah pohon mangga tua dekat rumah Bu Cira.
Tak ada papan tulis. Tak ada kitab berjajar. Hanya mushaf kecil yang robek di pinggirannya. Dan suara Aldi yang melantunkan ayat demi ayat dengan tenang. Meski sendirian, wajahnya tak lagi menyimpan duka. Ia seolah tahu bahwa Allah tak butuh megahnya masjid untuk mendengar doa seorang hamba yang tulus. Setiap kali selesai mengaji, Aldi menengadah. Doanya tak pernah keras. Tak ada keluhan. Tak juga dendam. Ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, cukupkan aku dengan cinta MU. Suatu sore, ketika Aldi sedang memungut daun-daun kering di halaman, seorang lelaki asing datang menghampiri. Ia mengenakan peci putih dan pakaian sederhana, membawa tas besar di pundaknya. Lelaki itu memperhatikan Aldi lama, lalu bertanya pelan. Namamu Aldi, ya? Aldi mengangguk hati-hati. Aku Zul, teman lama ayahmu. Aku dengar kamu tinggal sama Bu Cira. Aldi mengangguk lagi, masih waspada. Lelaki itu tersenyum. Ayahmu dulu sering bercerita tentangmu. Dia bilang kamu anak yang kuat dan tidak suka mengeluh. Mata Aldi berkaca. Nama ayahnya yang lama tak disebut membuat dadanya bergetar. Aku datang dari Semarang. Baru tahu kabar kamu beberapa hari lalu dari seseorang yang pernah lewat desa ini. Aku ingin ngajak kamu belajar lebih dalam. Aku punya rumah ngaji kecil di kampung sebelah. Kamu mau ikut? Aldi menunduk lama. Tapi senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Kalau Bu Cira izinkan, Aldi ikut. Hari itu, langit desa Watuijo terasa lebih cerah. Dan di musola pesantren, Ki Mashikur duduk sendirian, memandangi sajadah yang kini tak ada siapapun yang mau menginjaknya. Ia mencoba membuka Al-Quran, tapi entah kenapa, huruf-huruf itu seperti menjauh dari matanya. Dan di saat itulah, ia sadar tak ada doa yang naik dari musola itu lagi. Doa yang pernah ia injak, justru telah sampai ke langit tanpa suara, tanpa kemarahan tapi dibalas dengan cara yang tak bisa ia tolak. Sore itu, langit desa Watuijo kembali kelabu. Awan-awan menggumpal di atas pesantren, lebih berat dari biasanya. Petir berkilat di kejauhan, menyambar diam-diam tanpa suara. Para santri berlarian menutup jendela dan pintu. Angin bertiup kencang, membawa debu dan dedaunan beterbangan di halaman. Kiai Mashikur duduk di dalam kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Sejak pagi, ia merasa dadanya sesak. Ayat-ayat yang biasa ia baca, tak lagi melekat di lidahnya. Setiap kali ia mencoba mengucapkan basmalah, lidahnya kaku. Bahkan wudu yang ia ambil, terasa dingin membakar kulit. Istrinya masuk dengan wajah panik. Kiai, ada yang aneh. Musola, sajadah-sajadah basah semua. Padahal tak ada yang masuk. Ki Mashikur hanya memejamkan mata. Dalam hatinya, ada ketakutan yang semakin besar. Ia teringat Aldi, anak yatim itu. Anak yang ia hina dan injak sujudnya. Anak yang ia usir dari rumah Allah. Malam itu, badai datang tanpa ampun. Petir menyambar tiang musola. Api membesar seketika, menjilat atap dan dinding kayu. Santri-santri menjerit. Orang-orang desa berlarian dengan ember dan air sumur. Tapi api itu terlalu cepat. Musola pesantren terbakar hanya dalam hitungan menit. Dan di dalam kobaran api, tampak Ki Mashikur berdiri terpaku. Ia tak lari, tak menjerit, seolah tubuhnya membeku. Dari bibirnya hanya keluar satu kalimat lirih. Ya Allah, ampuni aku. Tapi angin malam menenggelamkan suaranya. Esok paginya, yang tersisa dari musola hanya puing dan arang. Kiai Mashikur duduk di tangga yang gosong. Matanya kosong. Suaranya hilang. Ia bisu. Tidak karena luka bakar, tapi karena ketakutan yang menghantam batinnya lebih dalam dari api manapun. Sejak hari itu, Kiai Mashikur tak lagi mengajar, tak lagi berceramah. Ia hanya duduk di serambi rumah, memandangi langit, menanti hujan atau cahaya, tapi keduanya tak pernah datang. Dan orang-orang desa mulai berbisik. Mereka tak lagi menyebut namanya dengan hormat. Mereka hanya berkata lirih, itu dia yang pernah menginjak sujud seorang yatim.
Sementara itu, di kampung seberang, Aldi duduk bersama anak-anak lain di sebuah rumah ngaji kecil milik Pak Zul. Ia mengulang hafalan surah Ar-Rahman. Suaranya bening dan penuh keyakinan. Wajahnya berseri, seolah tak pernah ada luka di masa lalunya. Ia tak pernah tahu apa yang terjadi di desa Watuijo malam itu. Tapi mungkin hatinya bisa merasakannya. Sebab doa anak yatim tak pernah pergi tanpa jejak. Hari-hari di kampung tempat Aldi tinggal kini penuh cahaya. Rumah ngaji milik Pak Zul yang dulu sepi, kini ramai oleh anak-anak desa. Mereka datang bukan karena hadiah atau makanan, tapi karena ingin mengaji bersama Aldi. Anak yatim yang dulu dihinakan, kini justru jadi cahaya bagi banyak orang. Pak Zul sering memperhatikan Aldi dari jauh. Ia tahu, ada luka dalam di diri anak itu. Tapi dari luka itulah tumbuh ketabahan. Dari sujud yang diinjak itulah lahir cahaya yang tak padam-padam. Aldi tak pernah bercerita tentang masa lalunya. Ia hanya terus belajar, terus sujud, dan terus tersenyum. Suatu siang, datang seorang tamu dari Watuijo. Seorang santri tua bernama Darmin. Ia datang membawa sebuah sajadah yang ujungnya hangus di sisi kanan. Ia serahkan kepada Pak Zul sambil menangis. Ini, dulu sajadah milik Aldi. Sajadah yang tak terbakar, saat seluruh musola kami hangus dilalap api. Pak Zul menerimanya dengan hati bergetar. Ia tahu, itu bukan sajadah biasa. Itu adalah saksi. Saksi dari doa yang tak dijawab dengan kata-kata, tapi dengan ketetapan dari langit. Aldi melihat sajadah itu dan hanya menunduk. Ia mengambilnya perlahan, lalu menggelarnya di sudut rumah ngaji. Di atas sajadah itu, ia kembali sujud. Tapi kali ini, bukan dengan air mata. Ia sujud dengan tenang, dengan damai, dan dengan hati yang penuh syukur. Di saat yang sama, jauh di desa Watuijo, Ki Masyikur duduk di kursi bambu tuanya. Matanya menerawang, tapi tubuhnya tak lagi bicara. Ia hidup, tapi jiwanya seolah telah dikurung dalam diam. Tak ada yang tahu isi hatinya kini. Tapi setiap malam, warga desa melihatnya duduk di depan puing musola yang telah lama rata dengan tanah. Kadang, ia menggenggam tasbih. Kadang hanya memandangi langit. Tapi ia tak pernah lagi bicara. Mungkin ia sedang menunggu, bukan pengampunan dari manusia, tapi pelunasan dari doa yang pernah ia injak. Sebab dunia ini milik Allah, dan tak ada satupun sujud yang sia-sia di hadapannya. Dan Aldi, anak yatim yang dulu diusir dan diinjak, kini jadi pelita. Pelita yang menyinari malam-malam banyak orang. Ia tak perlu membalas, karena balasan telah datang sendiri. Ia hanya perlu sujud dan tetap percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Cerita tentang Aldi, anak yatim yang dihina dan diinjak saat sujud oleh seorang pemuka agama, namun justru mendapat balasan tak terduga dari Allah, mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Berikut ini beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil, beserta ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pesan tersebut. 1. Jangan menilai orang dari status dan kondisi sosial. Kisah Aldi mengingatkan kita bahwa status sebagai anak yatim, fakir, atau orang lemah di masyarakat bukanlah ukuran nilai kemanusiaan seseorang. Bahkan, Allah sangat mencintai dan melindungi anak-anak yatim dan orang-orang yang tertindas. Justru mereka yang lemah itu seringkali menjadi hamba pilihan yang dekat dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Quran Surat An-Nisa 3. Dan juga firman-Nya yang menegaskan pentingnya menjaga hak anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menanggung dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 10. Dari ayat ini, kita belajar bahwa anak yatim adalah orang-orang yang harus dijaga dan dihormati, bukan dihina dan disakiti. 2. Doa anak yatim penuh keikhlasan dan mustajab.
Cerita ini juga mengajarkan bahwa doa anak yatim sangat istimewa di sisi Allah. Karena mereka hidup dalam kesederhanaan, tanpa pembela dan tanpa pamrih. Doanya datang dari hati yang paling tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, doa mereka seringkali mustajab dan dikabulkan oleh Allah, bahkan ketika tidak terdengar oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat At-Taubah 71. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebut anak yatim, namun sebagai bagian dari golongan yang beriman dan berbuat kebaikan, doa mereka diangkat oleh Allah. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga sangat menegaskan tentang keberkahan doa anak yatim. 3. Kebaikan dan kesabaran mendatangkan keberkahan. Aldi yang walaupun mendapat perlakuan tidak adil dan hinaan, tetap sabar dan terus berdoa tanpa dendam. Kesabarannya menjadi jalan bagi Allah menurunkan balasan dan keberkahan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Firman Allah, "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surat Asy-Syarh 6. Dan dalam surat Al-Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." Quran Surat An-Nisa 135. Dari ayat ini, kita belajar untuk tetap menegakkan keadilan dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasai hati kita, terlebih dalam memperlakukan sesama manusia. 4. Jangan merendahkan hamba Allah karena kita tidak tahu balasannya. Ki Mashikur yang memusuhi dan menghinakan Aldi akhirnya mendapat balasan dari Allah, karena kesombongannya dan ketidakadilan yang diperbuatnya.